Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Urfi Izati dari kelas 3 PBAB dengan NIM 2241104030077. Langsung saja, di sini Nia akan sedikit mereview materi tentang sejarah Islam di Banyumas. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu potret masyarakat Banyumasan pada masa pra-Islam. Dalam potret masyarakat Banyumasan pra-Islam, kehidupan sosial politiknya yaitu pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah kedua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15, sementara jalur Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai ke-15. Pada abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pakuwon yang saat itu menjadi Adipate I di Kadipaten Wirasaba pada abad ke-15. Sementara dalam abad Pasir Luhur, Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuwon Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur. Tepat pada zaman kepemimpinan Sri Prabu Wulang Langgawesi Dewaniskala pada 1466 sampai 1474. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian cerita Pasir Luhur. Dari keempat putra tersebut yaitu Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Blabur, dan yang lainnya. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Banyak Catra menjadi identitas penting sebagai alat pengukur hasil silsilah Kadipaten Adiluhur atau wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Selanjutnya, berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet. Pada abad ke-1 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh. Kerajaan-kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Galuh Rahyang, Kerajaan Galuh Kalangan, Kerajaan Galuh Lalean, dan masih banyak kerajaan yang lainnya. Dalam perkembangannya, banyak dari keturunan Galuh Kawali yang menikah dengan keturunan Galuh Kalingga. Akibatnya beberapa raja yang memimpin Galuh Kawali adalah keturunan Raja Kalingga. Hal ini pun berdampak perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat Galuh Kawali. Selanjutnya, Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah Kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putri Maharani Sima pada 674 Masehi adalah keturunan dari negara bagian Orisadia di India. Berdasarkan uraian di atas, secara sosial politis Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang menjadi penguasa tanah Nusantara khususnya untuk Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh. Selanjutnya, untuk struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu coak bloak, dablongan atau ndablok
dan yang lainnya. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas, yaitu sabar lan rimo, berjiwa kesatria, dan camplaka. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan kebudayaan pertanian lahan basah dan ekspedisi hasil pertanian yang unik. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dan di daerah lainnya. Pola perekonomian di masyarakat mengalami perkembangan ketika memasuki di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Kebangkitan Islam Puritan di era masa ini terdapat banyak klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Islam di Jawa Tengah bagian selatan masih memegang peran penting dalam tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat. Beberapa penelitian menyoroti paradigma berpikir masyarakat Jawa yang cenderung dekat dengan mistisisme dan tasawuf sebagai bagian penting dari Islam di pesisir Islam bagian tengah. Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa ulama yang datang ke Nusantara telah memberikan pendidikan dan pemahaman Islam, serta membangun pesantren untuk mendidik masyarakat dalam keimanan. Meskipun gerakan Puritanisme Islam telah marak, kebudayaan Jawa masih mempengaruhi kehidupan keislaman di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini tetap merupakan hasil perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal Jawa. Sekian review materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.